Fadilah solat, ancaman meninggalkan solat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina salataini min ghairi udurin faqad ata baban min abwabil kabair, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyatukan dua salat tanpa ujur, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Hadis Hakim. At-Targhib. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan melambat-lambatkan tiga hal. 1. Salat jika tiba waktunya. 2. Jenazah jika siap dikuburkan. 3. Seorang gadis jika sudah menemukan jodohnya cepat dinikahkan. Banyak orang yang mengaku sebagai orang yang taat beragama dan berdisiplin dalam menjaga salat, namun terkadang mereka mengqadha salatnya di rumah masing-masing dengan alasan perjalanan, sibuk berdagang atau bekerja. Padahal banyak sekali waktu luang mereka. Jika hal itu dilakukan tanpa ujur, berarti mereka telah terjerumus ke dalam dosa besar. Walaupun apa yang mereka lakukan hanya salat tidak pada waktunya, memang dosanya tidak seperti dosa meninggalkan salat. Tetapi salat tidak tepat waktu juga dapat menyeretnya pada dosa besar. Hadis ke-6, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yawman faqala man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa nijatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala barhan wala nijatu wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa haman wa Ubay bin al-Khalfi, yang artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada suatu hari beliau mengingatkan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban. Semua orang pasti tahu siapakah Fir'aun dan bagaimana kekeburannya, sehingga ia menyebut dirinya sebagai Tuhan. Dan Haman adalah perdana menterinya, sedangkan Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam dari kaum musyrikin Mekah. Sebelum hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah memelihara seekor kuda dengan memberinya cukup makan
dan dengan kuda itu aku akan membunuhmu hai Muhammad. Na'udzubillahi min zalik. Sahut Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah aku yang akan membunuhmu. Ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, jika hari ini Muhammad lolos dariku, pasti aku akan celaka. Ketika ia menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat hendak membunuhnya dari jauh, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Biarkan ia mendekat. Ketika Ubay sudah mendekat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik sebilah tombak dari salah seorang sahabat. Lalu beliau melemparkannya ke arah Ubay dan berhasil menggores lehernya. Meskipun hanya tergores sedikit, Ubay terjatuh dari kudanya beberapa kali dan jatuh bangun. Lalu ia berlari kepada pasukannya sambil berteriak, demi Tuhan, dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membunuhku. Meskipun teman-temannya menenangkannya dengan berkata, jangan khawatir, itu hanya goresan. Namun ia tetap meyakini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, bahwa beliau akan membunuhnya. Demi Tuhan, seandainya Muhammad hanya memudahiku pun, aku pasti akan mati olehnya. Ubay bin Khalaf terus berteriak seperti seekor sapi jantan. Abu Sufyan yang pada saat itu sebagai panglima perang mereka berusaha membujuk Ubay dan berkata, itu hanya goresan, tidak perlu kamu takut. Jawabnya, tahukah kamu siapakah yang telah melukaiku ini? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, seandainya penderitaanku ini dibagikan ke seluruh orang Hijaz, niscaya mereka akan binasa di Mekah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku bahwa ia akan membunuhku, dan ketika itu juga hatiku merasa yakin bahwa aku akan mati di tangannya. Aku tidak dapat lari darinya. Jika setelah berkata seperti itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam meludahiku saja, pasti aku akan mati di tangannya. Dalam perjalanan pulang sehari sebelum tiba di Mekah, Ubay bin Khalaf pun mati. Perhatikanlah, seharusnya kita merasa cemburu dan menjadikan hal ini sebagai pelajaran bagi kita. Bahkan seorang kafir tulen, musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat meyakini ucapan beliau tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap ucapan beliau tentang kematiannya. Sedangkan kita yang mempercayai kenabian beliau, meyakini setiap ucapannya, mempercayai kepastian petunjuk-petunjuknya, dan mengaku sangat mencintainya dan membanggakan diri sebagai umatnya. Tetapi manakah sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita amalkan, dan sejauh manakah kita takut terhadap ancaman azab yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Setiap muslim mestilah bercermin untuk mengoreksi diri masing-masing sebelum ia membicarakan urusan orang lain. Dalam Az-Zawir, Ibnu Hajar
rahmatullah alaihi menulis kisah Qarun, Firaun dan yang lain, bahwa orang yang malas melaksanakan sholat ia akan bernasib sama seperti Firaun, Qarun dan Haman. Seseorang yang melalaikan sholat karena sibuk mencari harta, maka ia akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika ia melalaikan sholat karena kekuasaan dan pemerintahan, maka ia akan dibangkitkan bersama Fir'aun laknatullah alaih. Jika ia melalaikan sholat karena jabatan dan relasi, maka ia akan dibangkitkan bersama Haman. Jika ia melalaikannya karena perdagangan, maka ia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Dan setelah ia dibangkitkan bersama orang-orang tersebut, maka azab ke atas mereka pun sama sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebagian hadis. Walaupun kedudukannya masih diperbincangkan, namun tidak ada keraguan lagi bahwa azab Jahannam adalah azab yang paling pedih. Walaupun bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman, insyaallah suatu saat ia akan dibebaskan dari neraka Jahannam, dan orang-orang kafir akan selamanya berada di neraka. Namun tahukah kita berapa lamakah mereka akan berada di neraka? Mungkin mereka harus berdiam di dalamnya beribu-ribu tahun. Na'udzubillah min jalik. Hadis-hadis tentang zikir, fadilah zikir. Hadis keempat, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadhkuranna Allah aqwamun fid dunya 'ala al-furusil muhaddati yudkhiluhumullahu fid darajatil ula, yang artinya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan ada orang-orang di dunia ini yang berzikir kepada Allah di atas kasur-kasur empuk. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke derajat yang tinggi, yaitu surga, di surga. Diulangi, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan ada orang-orang di dunia ini yang berzikir kepada Allah di atas kasur-kasur empuk. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke derajat tinggi, yaitu di surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Faedah: bersabar dan tahbah dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan akan meningkatkan derajat kita di akhirat. Semakin seseorang tabah dalam menghadapi kesulitan dalam urusan agama, maka akan semakin tinggi pula ia mendapatkan derajatnya di surga. Berbeda dengan zikrullah yang pahalanya penuh dengan keberkahan, meskipun dilakukan di atas kasur yang empuk dan dilakukan dengan santai, kita tetap akan ditinggikan derajatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika setiap saat kamu selalu berzikir kepada Allah, maka para malaikat akan menjabat tangan kalian di kasur-kasurmu.
atau ketika kamu berjalan di jalan-jalanmu. Sabda beliau lainnya, orang-orang mufarrid telah meningkat maju. Sahabat bertanya, siapakah orang-orang yang mufarrid itu? Jawab beliau, mereka yang selalu berzikirullah. Inilah yang menjadi dasar pendapat para ahli sufi yang mengatakan jangan kamu halangi para sultan dan pemerintah yang menjaga zikrullah. Sebab dengan berzikir mereka bisa mendapat derajat yang tinggi. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, berzikirlah pada saat senang dan gembira, niscaya ia akan berguna ketika kamu dalam kesulitan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang selalu berzikir kepada Allah pada saat senang dan gembira, maka pada saat ia susah, para malaikat akan berkata, inilah suara yang dikenal, yaitu suara hamba yang lemah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan gembira dan senang, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menerima syafaatnya. Dan seseorang yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala pada saat gembira dan senang, jika ia mengeluh pada saat kesulitan, para malaikat akan berkata, inilah suara yang tidak dikenal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada 8 pintu di surga. Salah satunya ialah pintu khusus untuk orang-orang yang selalu berzikir. Sabda beliau lainnya, barang siapa memperbanyak zikir, maka ia akan terbebas dari sifat munafik. Hadis lain yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang yang selalu berzikir. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari suatu perjalanan dan tiba di suatu tempat. Beliau bersabda, manakah orang-orang yang selalu maju? Sahabat berkata, orang yang maju sudah berada di depan. Beliau bersabda, orang yang selalu maju yaitu orang surga, yaitu orang yang selalu sibuk dengan zikrullah. Siapa yang menghendaki kepuasan surga, selalulah memperbanyak zikir. Fadilah tabligh, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumis tahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana allazina fi asfaliha ijastaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'di man fawqana fa'iyat rukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhaju ala aidihim najaw
wa najau jami'ah, yang artinya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seseorang yang berada dalam batasan Allah dan orang yang melanggar batasannya adalah seperti dua kelompok manusia yang naik sebuah kapal. Sebagian mereka duduk di bagian atas dan yang lain di bagian bawah. Jika orang yang di bawah memerlukan air, maka harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Lalu orang-orang yang di bagian bawah itu berkata, seandainya kita lubangi saja bagian bawah perahu ini, tentu kita tidak akan menyusahkan orang-orang yang di atas. Apabila orang-orang yang di bagian atas membiarkan mereka, maka semuanya akan celaka. Dan jika mereka yang bagian atas mencegah mereka, maka semuanya akan selamat. Kitab Hadis Riwayat Bukhari, Tirmizi. Pernah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan walaupun di antara kami ada orang-orang saleh dan bertakwa?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya. Jika kejahatan telah merajalela, dewasa ini umat Islam dilanda kemerosotan dari segala segi, dan mereka yang mempedulikan Islam dilanda kemerosotan, dan mereka yang mempedulikan Islam banyak yang mengkhawatirkannya, lalu berusaha dengan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan ini. Namun jangankan para cendekiawan, para ulama pun tidak mau memperhatikan bagaimana dokter yang sebenarnya dan penuntun yang sangat menyayangi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan diagnosa bagi penyakit umat tersebut dan apa obatnya. Sejauh manakah kita telah mengamalkannya? Adakah kejaliman yang melebihi perkara ini, yaitu ketika sumber penyakit malah kita anggap sebagai obat penyembuh karena kita tidak memahami penyebabnya. Kemajuan dan sebab-sebab kemajuan agama tidak diperhatikan, hanya mengandalkan pendapat masing-masing. Maka jika yang kemarin sakit hari ini tidak mati, apakah yang akan terjadi kelak? Sebuah syair Urdu menyebutkan, Tuhan, betapa polosnya engkau sakit, tetapi justru engkau beli penyebab penyakit itu dari penjual minyak wangi sebagai obat. Kisah-kisah sahabat tabah menghadapi kesusahan. Kisah ke-10, kisah kaum muslimin hijrah ke Abasa dan pemboikotan di celah Abi Thalib.